Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah persoalan, sekalipun kita berbeban berat, sekalipun kita saat ini sakit, sekalipun saat ini kita menghadapi pergumulan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tundukkan kepala kita, berperkaralah dengan Tuhan pagi hari ini. Ya Yesus Allahku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku saat ini mengalami pergumulan, beban berat hidup apapun Tuhan, yang kami tahu Engkau ada di dalam hidup kami, yang kami tahu Engkau terus menggendong kami Tuhan. Pengorbananmu di atas kayu salib sungguh luar biasa untuk kami Tuhan. Inilah hidup kami ya Bapa. Persiapkan anakmu untuk menerima akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Bapa. Terutama anakmu ini yang boleh menyampaikan isi hatimu buat jemaatmu pagi hari ini. Berbicaralah ya Roh Kudus. Demi Kristus yang hidup, kami siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Shalom. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita luar biasa bersama Kristus, amin. Kita diingatkan bahwa kita tidak main-main dalam perjamuan. Sering itu saya katakan, dan saya memang tidak pernah bisa mengatakan bahwa ini sebuah perlambang saja, enggak, tetapi ini benar-benar tubuh dan darah Kristus. Dan kita sungguh-sungguh diingatkan, ini loh pengorbanan Tuhan kita, ini loh yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita, sehingga kita terus merasakan bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa, amin. Percaya Allah kita tidak pernah terkalahkan, Allah kita tidak pernah sampai jatuh keok. Tadi Mbak I bersaksi seperti itu ya, benar ya. Ini karena ada saksinya, dan hari-hari ini mereka satu keluarga luar biasa untuk Tuhan ya. Keluarga Bapak Ibu Yairus dengan anaknya Lea ini ya. 3 bulan pertama itu saya hampir 24 jam. Saya bilang, ketika saya bangun pagi, saya doa pagi, saya bilang, Tuhan saya capek gitu. Saya capek menghadapi ini Tuhan. Hampir ya 3 bulanan. Tapi ternyata Tuhan kita menunjukkan bahwa kita itu dimenangkan bersama Kristus. Jangan pernah lelah bersama dengan Tuhan, amin. Tubuh dan darah Kristus, hari ini kita boleh bersekutu bersamanya ya. Haleluya. Yuk kita baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ya, bisa ditayangkan. Bapak lektor kita pakai mic atau tidak? Monggo Pak. Ini membingungkan loh. Saya ingetin ya, kalau di tempat kita GBT, kalau saya bilang lektor itu mereka bingung apa itu. Itu pembaca firman Tuhan gitu ya. Kadang kita itu bos sih, aduh kayak gereja apa aja, enggak, itu hanya istilah saja gitu ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Iya Pak, monggo. Surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 ya, 2 sampai 26. Sampai 26. Betul. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah membaca dan menyimpan firman itu di dalam hati kita pagi hari ini. Nats kita adalah di 26 ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebab setiap kali, jadi setiap kita memperingati itu, kita selalu di-refresh, selalu disegarkan, selalu diingatkan bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, ketika kita melakukan perjamuan kudus, saya selalu tekankan ini bukan hal yang main-main. So kalau di gereja hanya 1 bulan sekali, tapi kalau di rumah kami itu setiap Kamis malam pasti kami lakukan. Karena apa? Karena kalau kita ibadah seperti hari Minggu biasanya itu, ya, kita mengundang hadiratnya Tuhan. Masih ingat Mas Abraham bilang, hadirlah Tuhan, penuhi aku, urapi aku, berkati aku, senantiasa Engkau di dalam hidupku. Oh Tuhan, Tuhan hadir, kita diberkati, ya kan? Kita bisa berbahasa roh, itu berkat luar biasa. Kita undang Tuhan hadir di ibadah kita. Tapi kalau pas perjamuan kudus, ingat Mas Abraham bilang apa? Kita ini diundang oleh Tuhan. Kita ini masuk di dalam perjamuannya, diundang oleh Tuhan. Yuk datang ya. Ayo kita bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum ini kita memberitakan kematiannya, selalu diingatkan. Dan luar biasa kita semua di tempat ini, kita selalu memenuhi undangannya Tuhan. Amin. Jangan kalau pas perjamuan, ora apa-apa, perjamuan ayo seulan pisan, sasi pisan, sasi ben si enek meneh, ora teko ora apa-apa. Saya tidak bilang hanya di tempat ini, tetapi mau dimanapun, kalau kita perjamuan, kita siapkan hati kita, Tuhan ini loh, aku siap menerima undanganmu. Kita diundang duduk semeja sehidangan dengan Tuhan, gitu loh ya. Ada lagu lama sekali itu, lagu kesukaan saya banget, gitu loh ya. Terpancar terang dari jendela, itu lagu kesukaan saya. Dan meja penuh hidangan, seorang berdiri di depan pintu. Bapa mengundang kita duduk semeja sehidangan. Bagaimana rasanya, bagaimana indahnya, bagaimana terhormatnya kita masuk di dalam undangannya Tuhan. Amin. Loh, saya itu zaman Mbak Ayi SMA itu kan dia tuh terpilih sebagai paskib ya, paskibraka tuh ke ini kan 17 ya kan, makanya saya ingetin gitu ya, pasukan pengibar bendera di kabupaten gitu ya. Nah, waktu akan memulai gitu, kami orang tua diundang gitu loh untuk masuk, ini loh anakmu dapat kehormatan dari Pemda, dari pemerintah daerah, jadi bagian jadi paski, pasukan pengibar bendera nanti kalau pas 17 gitu, orang tuanya diundang gitu. Helah jenengan ro mlebu ning pendopo ya, ngele ora kira-kira tas kuwi dibau kai kabeh. Bu, ini isinya apa? Tisu. Lah ini apa? Ini ya tisu. Kok padha tisune siji garing siji telas. Terus yang tas cilik iki nopo? Iki dompet cilik iki dibuka sama dia. Kok ada guntingnya? Buat apa? Gunting kuku. Loh, iki udah gunting kuku, iki guntingnya benang gitu. Aku semeremet hatiku, gak apa-apa sudah ambil aja, saya bilang. Wah ngeli, mek undangannya bupati ku angel. Terus duduk itu, ibu anaknya dari sekolah mana ya, duduknya itu nomor yang ini bu, ibu jangan duduk sini, ini salah.
Duduknya itu yang sebelah sini. Wis lungguh ini. Ada lagi yang datang panitianya. Ibu geser satu kursi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Atene lungguh aja angele. Iki nek gak mergo anakku nak semuleh tenan. Angele. Lungguh ae kok ya angel itu ya. Itu luar biasa tersiksa, itu masih nggak terlalu tersiksa. Yang lebih tersiksa waktu masih bayi, mama mertua saya, kakaknya mantu, dapat anaknya jaksa agung zaman itu. Jadi yang diundang itu waktu itu Pak Harto, presiden kita, sama wakilnya Pak Tri. Undangan jam 7, kami keluarga jam 4 harus sudah ada di tempat. Melbu lawang siji cilik sing gak iso disusel-usel. Jian melbu sitok ini tasku dibaukai susune Mbak Eni ku sampai dijupuk ngono kae terus gawe alat dingin titik. Mbak, maaf ini apa susu? Buat siapa ini anak saya? Gendongan jarit. Tahu gak gendongan jarit? Zaman biyen ku lak yo gawe jarit ngono to, ora kaya saiki terus ana gendongan sing apik-apik dilungguhno kene dilungguhno mriki gak. Yo wis cari-cari ku lho, cari sing kok Madura iki lho. Pucuk-pucuke ku dingenekno seret. Saya bilang sama polwannya, "Mbak, kenapa sih? Kok pakai gitu kan?" "Enggak, Bu, nanti takutnya ada senjata. Aku kan mateni anakku ya, jari kok ono senjatae ku aku." "Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa, Mbak. Sudah, sabar aja. Mbak minggir dulu. Buburnya, susunya itu diperiksa gitu satu-satu. Jam 4. Acara jam 7. Disisihkan. Lho cek angel lek melok undangane wong donya ae aku sampean. Baju saya itu diperiksa. Jengkel aku, maaf lho ya, maaf. Aku kan sik Surabaya sampean biyen sik no. Ngene mari Mbak bukan kabeh ngene lho. Aku nggawa apa sih? Kabeh. Loh ini undangan dunia loh. Ini undangannya Allah loh, perjamuan kudus. Tadi diperiksa gitu nggak sama Pak Yohanes? Bu, Ibu, apakah akan mencelakakan orang lain? Mohon lihat Bu, HP-nya enggak kan? Terus zaman diperiksa ini. Repot deh, ampun. Ini undangannya Tuhan Yesus. Yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih agung, yang jauh lebih nggak ternilai. Siapalah kita? Orang berdosa diambil bagian untuk menjadi bahagiannya di dalam surga. Saya tuh punya adik ipar sudah almarhum ya. Dia tuh kalau saya lagi nyanyi gitu, dia punya judul-judul sendiri gitu loh. Kalau pas saya nyanyi lagu "Siapakah aku ini?" Kok meneng kabeh ngantuk ya. Iki paling mambu sope Mas Daud kabeh. Kok sedep ya. Siapakah aku ini? Gitu. Nah, adik saya itu dia punya judul sendiri. Jadi saya kalau nyanyi itu dia begini, "Mbak, lagu apa?" "Lagu Lupa Diri," katanya dia judulnya. Lali awake, heeh. Lho piye tahu? Heeh, saya nyanyi sampean. Siapakah lu lali loh kami awake dhewe. Katanya dia gitu. Kadang kita lupa dengan diri kita sendiri. Kadang kita lupa bahwa kita adalah undangan agung di mata Tuhan. Perjamuan kudus, ayo kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kalau pas perjamuan kudus harus benar-benar kita ikuti, harus benar-benar bahwa kita mengingat akan pengorbanan Kristus yang luar biasa. 24-25 Linda tolong ditayangkan. Ya, saya bacakan ulang untuk mengingat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku." Yesus katakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan bagi saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yesus berkata 25,
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Kristus, menjadi peringatan akan pengorbanannya untuk kita. Gak main-main, jamuannya itu tubuh dan darah Kristus, gak ternilai. Bener gak? Waktu saya tak baleni yo, diundang di mantenan yang seperti itu, makanan itu jangan berlimpah-limpah, jangan akeh, gak ono sing gak enak kabeh, gak ono sing gak asin kabeh bagiku. Jan enak ngono. Aku getun mangnya apa to arepe budal kok yo mangan sik ngono ya. Wayahe malah yo poso mulai esuk ngoten iki. Dadine nang ngono iku lalu berdoa, Tuhan, berikan kekuatan memindahkan semua gunung-gunung makan ini ke dalam perutku gitu ya. Cek sok menguangan kabeh. Goblok mentak punya apa lho budal omahan gitu ya. Arep tak wadahi kanggo kresek. Nanti aku yo bingung. Ya wis tak makan seadanya, tapi itu kan mereka menyediakan karena mereka berkelimpahan, benar kan? Karena mereka bisa beli itu. Hari ini, saat ini, tubuh dan darah Kristus yang akan kita nikmati. Pengorbanannya yang sangat luar biasa. Ayo kita hayati betul, kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Kita diingatkan tadi di ayat 26, abad 26. Coba dibuka Linda, sebab setiap kali kamu makan roti ini, setiap kali, tidak hanya sekali-kali, tetapi setiap kali, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita selalu diingatkan. Ya, saya diejek sama teman saya. di apa? Duwe Tuhan kok mate. Mudun tekan gone kayu salib dhewe ora iso. Saya digitukan, saya cuma ketawa. Oke, saya gitu. Nah, kamu nggak tersinggung nggak? Karena Dia adalah Tuhanku. Dia nggak hanya mati, Dia dikuburkan dan bangkit. Dan itu disaksikan naik ke surga 500 orang. Saya bilang, maaf lu ya, kamu ini SH kan? Bukan Sobo Hotel lo ya. Bukan, ini sarjana hukum beneran gitu loh. Ketika kamu ada perkara, ada saksi 2-3 orang sah perkara itu, beneran. Kowe lo sing ngerung hukum kan, iki 500 orang. Dia naik ke surga disaksikan. Terserah kamu deh mau ngomong apa. Saya gitu. Yang penting ketika nanti saya mati, dipanggil Tuhan pulang, 7 langkah pelayar terakhir, lalu datanglah malaikat, lalu malaikat itu bilang, "Hadirat buka." Siapakah Tuhanmu? Aku iso jawab, Tuhanku Yesus Kristus. Dia bilang, salah. Ya Allah, tidak ada kata di situ Allah. Man rombuka, rombuk itu artinya Tuhan, bukan Allah. Kalau Allah berarti Robi. Saya gitu. Kon kok ngerti? Jadi deh, sinau. Bangga kita nanti, benar? Hari ini kita menikmati tubuh dan darah Kristus, selalu mengingatkan bahwa kita harus beritakan kepada banyak orang. Ya, harus, itu kewajiban kita. Saya tidak henti-henti menyaksikan kepada banyak orang, siapapun yang datang ketika dia bukan anak Tuhan, saya selalu saksikan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada jalan lain. Saya gak mau kalau saya hanya bilang ya Allah tunjukkanlah jalan yang benar. Nah, Yesus sudah menjawab, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa. Tidak ada satu orang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Dia, Yesus Tuhan. Amin. Saksikan itu. Jangan helah aku nu repot nyambut gawe, panggil kongkon saksi-saksian. Saksi dong. Hal kecil kok bisa kita lakukan. Aku yo iso kaya Bu SD ngono nyuwet di titik koma aku bingung, ra ro aku. Ngomong ngene yo ora iso aku. Piye terusan ngomonge ngene arepe ngapalne siji ae ora iso. Nah, saksian hidup kita itu sudah cukup. Amin. Kebaikan orang akan melihat bahwa Kristus itu hidup. Mari beritakan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Percaya yakin bahwa Dialah Allah yang hidup. Dan hari ini kita hidup di dalam perjanjiannya yang baru. Amin. Kita nggak hidup lagi di masa Taurat. Kita sekarang sudah perjanjian baru. Sudah ditebus, sudah dimenangkan oleh darah Kristus. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Apa? Setia sampai mati. Masa? Gak selingkuh ya? Benar. Maaf loh ya, di rumah saya itu puluhan orang kantor menganggap saya dukun. Saya bilang itu musyrik, gak boleh. Saya anak Tuhan, saya hambanya. Saya bilang gitu. Iya gak apa-apa. Pernah sekali waktu maaf ya, minta kandani jenengan tok ora aja metu. Aku iseng sungguhan iseng. Terus aku tak pengakuan dosa ya. Saya gitu gini. Aku kepengen ngisengin orang ini. Kok nganggep gue dukun sih gitu ya. Terus saya giniin, Bu, saya itu punya minyak yang penuh kuasa minyak. Terus dia bilang, wah oke Bu, pancen ngoten niku anu to minyak. Boten niki boten namung subuh siang malam ngoten saged. Saya bilang nggih. Lah ngoten niku maharipun pinten dari dek? Ndak ada maharnya. Ninengan tumbas piyambak. Saya bilang gitu. Mboten, pun jenengan ae. Maaf ya. Tak gundho ambek aku. Sak mili sewu. Sak mili ku sak pira to? Paling sak pira sak mili itu? Setetes ya, Mbak ya? Dia bilang apa? Pun kula nyuwun sedasa tetes mawon. Niki mahare. Kaget aku. Aku sing wedi. Wis suwe gak niku duwe akeh. Dadi aku ya wedi. Aku didosa. Saya bilang enggak ada mahar. Ini saya kirim. Ini isinya 30 mili ya, supaya bisa dipakai ibu berdoa. Ini namanya bukan minyak. Ini namanya minyak urapan. Oh gitu ya Bu. Percaya loh dia. Terus kalau 30 mili, waduh, gak mampu saya. Separuh aja ya Bu. Enggak. Saya bilang bahwa Isa Rohullah, Isa Kalimatullah, Isa Kalam Allah, Isa tidak pernah mau dibayar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Nyanyikan bersama. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Saya bilang terlalu mahal. Saya sombong. Kok usah Bu? Padahal ini gua ngone pitu wis muku.
oh kampas sereme opo maneh, tapi saya hanya gangguin aja. Loh, mereka itu percaya darah Yesus jauh lebih mahal, darah Yesus tidak ternilai, bahkan kita dibawanya pada hidup baru. Ayo kita persiapkan sungguh-sungguh pagi hari ini. Ini adalah kita diundang oleh Tuhan masuk di dalam perjamuannya. Yakin dan percayalah bahwa setiap kita adalah bagian yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Kita baca ayat terakhir 28-nya. Ini kita supaya introspeksi, memeriksa diri kita sendiri. Saya undang yang bermain musik. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saya ulangi, tundukkan kepala, tutup mata jasmani kita, lipat tangan kita, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Silakan introspeksi diri, berperkaralah dengan Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita mungkin seminggu yang lalu, 3 hari yang lalu, 1 hari yang lalu, atau mungkin semenit yang lalu kita sudah mengecewakan Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau mengampuniku, layakkan aku Tuhan. Aku mau benar-benar layak untuk masuk di dalam perjamuan-Mu, di dalam undangan-Mu yang maha agung ini Tuhan Yesus. Sungguh aku mau ingat kasih-Mu, betapa aku ingin selalu mengingat kebaikan-Mu, dan hanya karena anugerah-Mu Engkau menyelamatkanku Tuhan. Bapak Ibu tundukkan kepala, berhubunganlah secara pribadi dengan Tuhan. Biar singer memujikan dengan lembut saja pujian ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Bapak Ibu bisa tundukkan kepala kita bersama-sama dengan saya. Tuhan, aku selalu ingin ingat kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Selalu ingat itu Tuhan, selalu. Dan anugerah-Mu berdoalah Bapak Ibu. Ada waktu di mana kita bisa berhubungan secara pribadi. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Sekali lagi kita ulang, ingat kasih-Nya,
kami boleh masuk dalam undangan-Mu. Untuk terus Tuhan ingatkan bahwa pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang luar biasa buat kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan, bereskan hidup kami Tuhan. Biarlah segala dosa dan kesalahan kami, apapun yang sudah mendukakan hati Tuhan, kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Kau kuduskan dan Kau sucikan, Kau layakkan setiap kami mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Bapa, Engkau persiapkan anak-Mu ini Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Biar komuni ini Tuhan kami lakukan untuk mengenangkan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terpujilah Allahku, terpujilah Yesus Kristus yang kami sembah saat ini dan selamanya. Haleluya, haleluya. Siap kita katakan bersama? Amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk kepada Bapak Majelis yang